Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah implementasi penyusunan laporan keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 13 per MKUKM 2015. Review Jurnal Ekonomi Koperasi dan Wirausahawan. Latar belakang adalah unit simpan pinjam merupakan unit usaha yang paling besar menyerap modal usaha koperasi. Namun permasalahan yang terjadi yaitu pada penyusunan laporan keuangan koperasi masih terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian dengan pedoman yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 13 2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam koperasi. Tujuan penelitian menganalisis implementasi dari penyusunan laporan keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi tersebut. Kemudian metode penelitian studi kasus digunakan pada penelitian ini, di mana studi kasus ini mempelajari tentang latar belakang keadaan dari sebuah koperasi. Pendahuluan. Dasar pengaturan penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi pada Usaha Kecil Menengah Nomor 13 Peraturan MKUKM 2015 tentang Standar Umum Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau KPPP Jabar adalah koperasi milik pemerintah daerah yang memiliki usaha di bidang simpan pinjam dan niaga juga barang. Tujuan dibuatnya pedoman akuntansi untuk koperasi yang bergerak pada usaha simpan pinjam oleh kementerian. Metode penelitian. Metode penelitian digunakan metode kasus digunakan pada penelitian ini, di mana studi kasus ini mempelajari tentang latar belakang keadaan dari sebuah fenomena. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Penyusunan laporan keuangan koperasi tentu mempunyai baku dan panduan standar serta pedoman menjadi acuan pada penyusunan laporan keuangan. Pedoman dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan supaya ada keseragaman laporan keuangan perusahaan dan mudah dimengerti oleh pemakai laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan koperasi berdasar dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 27 mengenai akuntansi koperasi. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mencabut PSAK 27 yang efektif dalam 1 Januari 2012 lalu. Pengganti standar baku tersebut adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 12 Tahun 2015 untuk pedoman akuntansi koperasi sektor real dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengenai menengah Nomor 13 Tahun 2015 untuk pedoman akuntansi usaha simpan pinjam atau unit simpan pinjam. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 13 Tahun 2015. Kemudian uraian yaitu neraca. Neraca merupakan laporan yang memberikan keterangan tentang posisi keuangan, yaitu sifat dan jumlah harta atau berasal usaha simpan pinjam koperasi. Kewajiban koperasi pada pihak pemberi pinjaman dan menyimpan serta ekuitas pemilik dalam sumber daya usaha simpan pinjam koperasi pada peristiwa tertentu. Lalu laporan arus kas merupakan keterangan tentang perubahan histori atas kas dan setara kas koperasi yang menerangkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari kegiatan koperasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Pada pelaksananya, KPPP Jabar tidak menyajikan laporan arus kas dalam akhir kasus tahun buku. Namun dari hasil wawancara dengan asisten manajer bidang administrasi dan keuangan menyebutkan bahwa laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi investasi dan pendanaan untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas. C. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah penambahan atas pengurangan komponen ekuitas koperasi pada satu periode tertentu. KPPP Jabar tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas di akhir tahun periode pembukuan dan tidak ada keterangan tentang perubahan ekuitas yang dimiliki oleh koperasi. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian didapatkan kesimpulan bahwa 1. Laporan keuangan yang disajikan oleh KPPP Jabar yaitu neraca dan PHHU keseluruhan telah disajikan cukup baik. Pada laporan neraca telah mencakup 3 akun yaitu aset, kewajiban, dan modal. Namun masih ada beberapa transaksi yang tidak diakui dan disajikan pada laporan neraca.
Perhitungan hasil usaha PHU telah mencakup 3 akun, yaitu pendapatan, beban, dan sisa hasil usaha. Tetapi pada penyajiannya akun masih terdapat perbedaan penamaan. Laporan keuangan KPPP Jabar yang sudah disajikan masih belum sesuai dengan komponen laporan keuangan menurut pedoman akuntansi simpan pinjam, yaitu neraca, PHU, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK, sehingga pada proses penyusunan laporan keuangan dan penerapan akuntansi belum menerapkan proses pengakuan karena tidak adanya CALK. Kesesuaian laporan keuangan koperasi terhadap Permen nomor 13 tahun 2015 jika dalam bentuk presentasi sebesar 18,42% saja. Ya, jadi kesimpulannya adalah kemudian ada hasil review. Artikel ini membahas implementasi penyusunan laporan keuangan koperasi berdasarkan peraturan pemerintah Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia nomor 13 2015. Studi ini menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi dan menemukan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam laporan keuangan koperasi. Artikel ini juga memberikan informasi latar belakang tentang peran koperasi di Indonesia dan pentingnya pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyusunan laporan keuangan koperasi berdasarkan peraturan yang disebutkan. KPPP Jabar adalah koperasi yang beranggotakan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka menyediakan layanan perdagangan umum, simpan pinjam, jasa rekanan, dan perdagangan barang atau jasa. Demikian uraian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.